Beberapa hari telah berlalu. Atu ditemani Elder Mortar dan sejumlah prajurit berangkat menuju Fount Caven. Kepergian Atu meninggalkan lubang besar dalam hati Takuto. Sang raja terpuruk dalam kesedihan, kehilangan sosok yang selalu menjadi penopangnya. Di dalam ruang tahta kerajaan Minogra, seorang wanita berdiri terpaku. Isla si ratu segala serangga tertegun melihat Takuto tidur lesu di atas tahtanya. "Sudah siang begini masih juga tidur? Apa yang kau lakukan yang mulia?" tegur Isla dengan nada tegas. Dibandingkan Atu yang selalu memanjakannya, Isla adalah sosok kebalikan. Ia kaku, disiplin, dan sangat cerewet soal kebiasaan hidup Takuto. Takuto yang terbiasa hidup santai sebagai raja, kini harus menyesuaikan diri dengan standar baru yang ditetapkan Isla. "Takuto sama, Anda benar-benar manja. Tak ada alasan, Anda Raja Minogra, raja kehancuran yang akan mengubah dunia." Takuto tak bisa membantah, ia hanya bisa menunduk, kalah telak dalam perdebatan. "Baiklah, aku akan berusaha," ujarnya pelan. Dua gadis kembar itu, yang lebih suka memanjakan Takuto daripada menegurnya, langsung memeluk sang raja, mencoba menghiburnya. Carya sempat terlihat takut, tapi kini, bersama Maria, keduanya mulai terbiasa berinteraksi dengan Takuto. Hari itu, setelah menyelesaikan beberapa tugasnya, Takuto pun bersiap ke ruang kerja. Namun, sebelum sempat melangkah, seorang gadis gelisah menerobos masuk ke ruang tahta. "Isla-san, Isla-san, di mana Isla-san?" Emul, wakil kepala prajurit, muncul dengan mata nyaris berlinang air mata. "Ada apa sampai wajah cantikmu rusak begitu?" sapa Isla dengan lembut. Emul, tanpa sadar pada kehadiran Takuto, langsung memeluk Isla dan mengadu. "Giasan merusak peralatan tempur lagi. Sudah berapa kali? Biayanya jadi kacau." Isla tersenyum dan memeluknya dengan lengan keduanya. "Sudah, nanti kita bicarakan ulang anggarannya. Aku akan tegur dia." Tangisan Emul perlahan reda dalam pelukan hangat sang ratu serangga. Ia sudah terlalu stres, terutama setelah Gia dan Elder Mortar menjadi terlalu gila kerja. Emul hanya seorang asisten, tapi tanggung jawab di pundaknya seakan tak ada habisnya. Takuto yang menyaksikan semua itu dari balik singgasana memutuskan untuk keluar diam-diam agar tak mempermalukan Emul lebih jauh. Dalam perjalanan keluar, ia berbisik pada kedua gadis kecil yang berjalan bersamanya. Entah kenapa, Isla terasa seperti seorang ibu. Kehadiran Isla benar-benar mengubah atmosfer di Minogra. Ia bukan hanya pengatur pertahanan dan penasihat raja, tapi juga pelindung rakyat. Seorang ibu yang tegas, tapi penuh kasih. Setelah rapat nasional yang memperkuat struktur negara, Isla dan Emul kembali bekerja merancang pembangunan berikutnya. Elder Mortar belum kembali dari Dragon Town karena masih sibuk menangani serangan kaum barbar. Emul pun harus mengambil alih perannya, meski pekerjaannya sendiri sudah menumpuk. Untunglah Isla sangat piawai dalam urusan domestik dan memperingan bebannya. Mereka pun mulai mendiskusikan pembangunan fasilitas baru. Isla mengusulkan pembangunan Living Ridge, sejenis tembok hidup yang bisa menyerang musuh. Pilihan yang masuk akal di tengah ancaman barbar. Namun Emul punya pandangan lain. "Bagaimana kalau klinik? Penduduk sudah mulai mengajukan permohonan. Tidak ada yang sakit parah, tapi beberapa bayi punya kondisi tubuh lemah." Isla menyadari pentingnya saran itu. Rakyat Minogra terlalu sedikit untuk diabaikan. Anak-anak serangga bisa mengerjakan pekerjaan kasar, tapi kaum Dark Elf tetap dibutuhkan untuk pekerjaan intelektual. Isla mendengarkan dengan seksama. Sebagai pemimpin militer, ia tahu kekuatan tempur memang penting. Namun Emul mengingatkannya, tanpa kekuatan nasional, militer hanya akan jadi beban. Akhirnya, setelah pertimbangan panjang, mereka sepakat. Pertama, bangun klinik, lalu Living Ridge. Melihat rapat pertama dari Ratu Isla ini, Takuto pun tersenyum dengan lebar. Isla telah membuktikan dirinya sebagai hero yang sangat bisa diandalkan. Dan kini, mereka siap menghadapi dunia yang terus bergerak maju. Masalah dan ancaman akan terus berdatangan. Tapi Takuto yakin, selama ia masih menjadi raja, semua tidak akan masalah. Scene pun kini langsung berpindah, tepat menuju ke dalam sudut pandang dari Atu. Di kota benteng Dragon Town, suasana perang telah berubah drastis. Pasukan Minogra yang awalnya berjaga dengan ketat kini aktif memburu para monster barbar yang terus bermunculan. Setiap kali ada laporan kemunculan kelompok goblin, orc, atau makhluk lain, Atu segera bertindak.
Dengan kekuatan tentakelnya yang luar biasa, ia melibas musuh tanpa memberi mereka kesempatan melawan. Penduduk lokal dan pasukan sekutu menyaksikan semua itu dengan perasaan campur aduk. Mereka takut pada Atu, namun tidak membencinya. Rumor yang tersebar menyebutnya sebagai demi-human jenis gurita, dan sebagian besar percaya itu. Meskipun Atu merasa sedikit jengkel dengan kesalahpahaman itu, ia tidak mempermasalahkannya. Fokus utamanya tetap pada kemenangan dan keselamatan wilayah. Di sisi lain, Elder Mortar, penyihir tua berwibawa dari Minogra, mengamati perkembangan ini dengan seksama. Ia senang melihat bagaimana Atu berkembang, terutama dengan kemampuannya mencuri skill musuh, seperti strengthening milik orc dan regeneration dari hill giant. Sebuah bukti bahwa kekuatan pasukan mereka terus meningkat. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Sebuah ancaman besar muncul. Seekor hill giant melangkah ke medan perang. Tanpa ragu, Atu langsung menerjang, bahkan sebelum pemanah sempat menyerang. Ia memanfaatkan teknik suci pedangnya dan meluncur cepat menuju raksasa itu. Di saat yang sama, Elder Mortar secara diam-diam mengaktifkan sihir area, The Land of Ruin, mengubah tanah menjadi medan kematian yang menguntungkan pihak Minogra. Pertarungan berlangsung singkat dan brutal. Hill Giant tak berdaya menghadapi kombinasi teknik pedang dan kekuatan kegelapan Atu. Dalam satu tebasan tajam, Atu membelah tubuhnya. Namun, sesuatu yang tak biasa terjadi. Bukannya jatuh ke tanah, tubuh raksasa itu lenyap begitu saja, hanya menyisakan satu koin emas misterius. Atu menatap benda itu dengan curiga. Koin tersebut tidak berasal dari benua ini. Bentuk dan desainnya asing, bahkan bagi Elder Mortar. Keanehan ini membuat Atu mengingat sesuatu dari dunia lamanya, seolah musuh ini seperti monster drop dalam game. Belum sempat ia menjelaskan teorinya, kabar mengejutkan datang. Gelombang musuh yang sangat besar muncul di kejauhan. Jumlahnya menakutkan, cukup untuk menutupi seluruh daratan. Situasi berubah jadi genting dalam sekejap. Elder Mortar bergegas keluar, wajahnya membeku melihat pemandangan itu. Serangan besar-besaran telah dimulai. Dan jelas, ini bukan sekadar serangan barbar biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum mereka pahami sepenuhnya. Scene pun kembali berpindah sebentar, tepat ke dalam sudut pandang dari Takuto Ira lagi. Seperti hari-hari biasanya, sang raja duduk di atas takhta dengan wajah yang lelah dan tubuh yang terlihat rapuh. Sementara dua gadis kembar setia menemaninya, merawat dan menenangkan hatinya yang selalu diliputi kekhawatiran. Suasana istana tampak tenang, rutinitas berjalan tanpa gangguan. Segalanya terlihat normal. Namun kedamaian itu segera pecah. Takuto, sang Raja Minogura, tiba-tiba bangkit dari duduknya. Suaranya pelan, namun terburu-buru dan penuh tekanan, seolah ia baru saja mendengar sesuatu yang tak masuk akal. Dua gadis di sisinya menatap terkejut. "Ada apa, Yang Mulia? Apa yang terjadi?" Namun respons Takuto hanya satu. "Diam sebentar." Kata-katanya begitu, tajam hingga kedua gadis itu terdiam seketika, menunduk seperti anak kecil yang dimarahi. Mereka bisa merasakan kegentingan yang menyelimuti udara. Raja mereka sedang menghadapi sesuatu yang besar. Memang benar, dalam benaknya Takuto telah menerima laporan mendesak. Bangsa barbarian yang jumlahnya luar biasa banyak telah muncul di wilayah selatan, tepatnya di kota naga alias Dragontan. Apa ini? Tidak masuk akal, mereka muncul begitu saja. Apakah ini bagian dari sebuah event atau sesuatu yang lebih besar sedang terjadi? Ucap Takuto, tapi hanya di dalam hatinya saja. Laporan awal datang dari unit serangga Longlegbak yang ditempatkan untuk menyelidiki misteri kota naga dan penyebab serangan yang kerap terjadi. Namun kali ini, pemandangan yang mereka kirimkan dari sudut pandang mata mereka membuat Takuto merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Dengan cepat, ia memerintahkan unit itu untuk menyelidiki kekuatan musuh lebih detail. Unit Longlegbak memang diciptakan untuk misi pengintaian. Kemampuan penglihatan mereka luas dan presisi, apalagi ditambah penguatan dari kemampuan Isla, sang ratu segala serangga. Mereka mungkin lemah melawan raksasa bukit, tapi goblin dan orc bisa dengan mudah mereka kalahkan. Takuto tahu bahwa meski unit ini mahal, ia masih bisa memanggil mereka lagi jika perlu. Dan dalam kondisi sekarang, pendekatan ofensif adalah pilihan terbaik. Namun jumlah musuh terlalu besar. 10 stek? Takuto membeku. 10 kelompok besar,
Itu berarti setidaknya 10.000 pasukan barbar sedang bergerak. Meski mengerikan, Takuto tahu ia tak punya waktu untuk gentar. Dalam permainan Eternal Nations, ia sudah berkali-kali menghadapi situasi krisis. Ia mengandalkan insting dan pengalaman untuk tetap tenang. Yang harus ia lakukan sekarang adalah mengurangi kekuatan musuh sebanyak mungkin sebelum mereka mencapai pusat kota. Tanpa menunggu lama, ia bergegas keluar dari istana. Langkah-langkah ringan terdengar di belakangnya. Gadis kembar itu mengikutinya tanpa diminta. Dalam kesunyian itu, Takuto bertanya singkat, "Di mana Isla?" Sebagai raja, Takuto memiliki akses untuk mengetahui posisi semua unitnya, termasuk Isla. Tapi kali ini ia sengaja bertanya pada anak-anak itu. Sebagian karena rasa bersalah telah membentak mereka. Sebagian lagi karena ingin mengingatkan dirinya pada apa yang harus ia lindungi. Mama Isla-san sedang mengunjungi sebuah bangunan di kota Minogra, jawab si kembar kepada rajanya. Takuto hendak menyuruh mereka memanggilnya, tapi tiba-tiba terdengar suara dengungan keras di telinganya. Itu tandanya Isla juga telah menyadari situasinya. Tak lama kemudian, dengan suara berderak yang memekakkan telinga, Isla mendarat tepat di depan Takuto. "Tuanku, berikan perintahmu." Isla tak butuh penjelasan. Sebagai penguasa unit serangga, ia tahu apa yang terjadi. Serangan besar ini bukan sekadar ancaman bagi kota naga, tapi juga terhadap Dragon Vein Hole yang baru saja mereka dapatkan. Sebuah sumber kekuatan vital bagi peradaban mereka. Dan lebih dari itu, Takuto khawatir akan keselamatan Atu. Ia adalah prajurit terkuat Minogura dan kini sedang dalam misi mempertahankan kota naga. Meski ia yakin Atu bisa menghadapi para barbar, skenario ini terlalu berbahaya untuk disepelekan. Namun Takuto sadar, ini bukan dunia permainan. Di game, ia bisa menekan tombol pause, memikirkan strategi perlahan. Tapi di dunia nyata ini, waktu terus bergerak. 1 detik keterlambatan bisa berarti kehancuran. Dalam kekacauan itu, satu suara yang ia kenal dengan baik akhirnya muncul melalui telepati. "Takuto-sama, saya yakin Anda sudah tahu. Sejumlah besar barbar menyerbu dari selatan kota naga. Aku juga sudah konfirmasi. Keadaan benar-benar kacau. Bagaimana situasi di sana?" Isla menyela, bertanya pelan, "Apa kau sedang bicara dengan Atu?" Takuto mengangguk sambil memproses banyak hal sekaligus. Ia tahu respons awal yang lambat akan berdampak besar, maka ia memutuskan untuk mempercepat pengumpulan informasi. Situasi ini memang berbahaya, tapi juga sebuah peluang. Jika mereka berhasil mempertahankan kota naga, ini akan menjadi pengalaman tempur yang berharga bagi Atu dan Isla. Selain itu, mereka bisa menyelidiki penyebab sebenarnya dari invasi ini. Namun, laporan berikutnya membuat semua itu tampak terlalu mudah. Kami baru saja mengalahkan Hill Giant, tapi tubuhnya lenyap dan yang tersisa hanyalah koin emas. Koin itu bukan berasal dari dunia ini. Mungkin saja, selain aku, ada orang lain yang datang ke dunia ini dengan cara yang sama. Alias, ada orang lain yang masuk ke dalam dunia isekai dari game yang lainnya juga. Ia mencoba menghubungkan semua informasi. Qualia sedang sibuk menangani insiden di wilayah utara. Apa itu juga karena kemunculan peradaban baru? Dan kini, sebuah keajaiban muncul dari selatan. Jika ada dirinya yang lahir kembali sebagai raja, siapa yang bisa menjamin tidak ada mereka yang lahir kembali sebagai musuh? Apakah ini berasal dari Eternal Nations juga? Takuto menganalisis cepat. Musuh yang datang memang memanfaatkan unit seperti Goblin, Orc, dan Hill Giant. Semua itu bisa diciptakan oleh peradaban jahat dalam Eternal Nations. Tapi dari informasi Atu, gaya dan karakteristik musuh tidak cocok dengan dunia Eternal Nations. Bisa jadi mereka datang dari dunia game lain, dunia yang berbeda dari dunia Takuto sebelumnya. Apalagi saat mendengar laporan bahwa setiap tubuh musuh yang dikalahkan langsung menghilang, meninggalkan sebuah koin emas yang asing. Dia langsung tahu koin itu adalah bukti. Sekaligus koin itu disebut dengan item drop daripada monster yang sudah dikalahkan. Gara-gara itulah Takuto pun kini kembali bertanya kepada Atu. "Atu, kau masih pegang koinnya? Aku akan gunakan vision share." Dalam sekejap, pandangan Takuto berganti. Gambar koin itu terpampang jelas di pikirannya. Ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Simbol pada koin itu, sebuah pola seperti matahari bundar dengan karakter misterius di tengahnya. "Tunggu, aku pernah lihat simbol ini." Pikirannya berputar cepat.
Ia kembali menelusuri ingatan. Dari hari-hari ia masih di dunia asalnya. Percakapan dengan dokter, berita yang ia tonton, buku-buku yang ia baca, hingga video game yang pernah ia mainkan. Dan akhirnya Takuto sadar. Ini dari game RPG itu. Aku tahu aku dulu pernah memainkannya sebelum aku bermain game Eternal Nations. Seketika dunia yang ia kenal berubah. Sekarang, invasi ini bukan sekadar bencana dari dunia Eternal Nations. Ini adalah kedatangan kekuatan asing dari dunia permainan RPG yang berbeda, yang seharusnya tak mungkin bertemu. Namun kenyataannya mereka telah tiba. Dan sudah jelas, sebentar lagi mereka akan segera bertemu. Dengan begitu, ini adalah awal dari cerita yang jauh lebih besar. Cerita yang tak bisa dihindari. Cerita yang bisa jadi akan menghancurkan segalanya jika Takuto salah langkah. Mendengar ucapan itu dari Raja Takuto, Isla yang ada di sampingnya kini mulai menawarkan bantuannya. "Rajaku, apakah kamu butuh kekuatanku? Jika iya, maka aku akan pergi ke tempat Atu untuk dapat membantu membuat pertahanan dari kota Dragontan." Di momen itulah Takuto pun kini kembali menjelaskan, "Tunggu dulu. Untuk sementara, aku akan memerintahkan Atu untuk berjaga saja dan memprioritaskan pertahanan kota mereka sebelum Atu melakukan serangan." Yang artinya, yang perlu kita lakukan hanyalah mengamati kekuatan mereka. Karena pada dasarnya, konsep kekuatan dari dunia game RPG itu mirip seperti game Eternal Nations. Tapi aku tidak tahu kekuatan apa saja yang saat ini mereka miliki. Yang jelas, para pendatang dari dunia game itu tidak sedang bermain game taktik seperti kita. Tapi mereka adalah para pemain game RPG. Nah, mulai dari sanalah scene pun kini otomatis langsung berpindah, tepat menuju ke dalam adegan pertarungan dari sudut pandang yang lain, atau lebih tepatnya menuju ke wilayah utara dari benua Hydragia, di mana di dalam praktiknya orang yang saat ini sedang bertarung dekat lokasi dari perbatasan Qualia adalah kedua orang ini, yaitu Seijo Soalia melawan penyihir kegelapan dengan julukan Slurping Witch, alias dia adalah Erakino. Nah, dari dialognya, kemungkinan besar Erakino adalah orang yang masuk ke dalam dunia isekai juga. Karena pada momen ini, dia sudah sadar bahwa dia sedang bermain game, serta dia sedang melakukan sebuah event di dalam game untuk dapat mengalahkan Seijo Solina. Di momen itulah, Erakino pun kini langsung maju untuk dapat menantangnya. Walaupun dia sudah sadar bahwa dia tidak akan pernah bisa menang. Menyaksikan kedatangan dari Witch Erakino, Seijo Solina pun kini mulai berkata, "Penyihir, ini adalah hukuman ke-17-mu sejak 2 bulan yang lalu kamu muncul di dalam dunia ini. Jadi bersiaplah, karena aku tidak akan main-main lagi." Mendengar ucapan dari Solina, Erakino pun tentu saja langsung membalas, "Kamu gila banget ya. 17 hukuman kematian itu sangat berbahaya. Jika kamu melakukannya kepada orang lain, udah jelas mereka pun pasti akan langsung mati. Tapi mau gimana lagi, namanya juga event di dalam game. Kalau lawannya adalah Seijo lain, aku bisa mengalahkannya dengan mudah. Tapi entah kenapa, kalau lawannya adalah kamu, aku selalu kalah." Lalu Seijo Solina pun kembali menjawab, "Dari mana kekuatanmu itu? Apakah karena tubuhmu immortal? Alias, apakah karena kamu tidak bisa mati? Jujur saja, aku tidak mengerti kata-katamu soal dunia game. Yang jelas, kamu adalah musuh, dan juga kamu adalah ancaman. Dengan begitu, maka aku akan kembali membunuhmu lagi untuk yang ke-18 kalinya." Nah, mulai dari sanalah Erakino pun kini mulai serius. Lalu dengan kekuatan kegelapannya, dia pun langsung mensummon puluhan monster undead dari para NPC yang sudah mati di sekitarnya. Namun ketika Erakino baru saja mau menyerang, maka hanya dengan 1 kali serangan balasan saja, Seijo Solina pun kini mampu mengalahkannya dengan kekuatan sihir api. Hingga pada gambar ini, kita pun dapat melihat sama-sama bahwa semua pasukan undead dari Erakino kini semuanya terbakar hangus hingga jadi debu. Tidak hanya itu, karena setelah berhasil mengalahkan semua pasukan undead dari Erakino, Solina pun kini mulai bergerak maju untuk dapat mendekatinya. Lalu, dengan 1 ayunan dari pedang sucinya itu, Solina pun berhasil membelah tubuh dari Erakino jadi seperti Kiko, alias jadi 2 bagian. Dengan ini, Erakino pun kini berhasil dibunuh, sekaligus berhasil dikalahkan untuk yang ke-17 kalinya. Namun meskipun begitu, dia tetap terlihat santai sambil berkata seperti ini kepada dirinya sendiri, "Aduh, aku mati lagi deh.
Ini udah yang ke-18 kali. Asli deh, game ini benar-benar menyebalkan.